Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membahas tentang 7 datu Pulau Kalimantan. Siapa sajakah mereka? Dan apa saja keistimewaan mereka, sehingga sangat dimuliakan masyarakat Kalimantan? Untuk mengetahui jawabannya, simak video kami kali ini hingga akhir. Syekh Abdul Hamid Abulung. Syekh Abdul Hamid Al-Banjari, atau yang lebih dikenal dengan nama Datu Abulung, beliau merupakan salah satu ulama Banjar yang sangat berpengaruh pada masanya. Beliau pernah menggemparkan Kalimantan karena ajaran Wahdatul Wujud yang disampaikannya. Dalam beberapa catatan sejarah disebutkan, bahwa Datu Abulung dihukum mati pada masa pemerintahan Sultan Tahmidillah, atas pertimbangan para ulama, termasuk Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yang saat itu menjabat sebagai mufti besar kerajaan. Namun versi lain menyebutkan, bahwa keputusan tersebut diambil langsung oleh sang sultan. Berikut ini akan kami bacakan riwayat singkat Syekh Abdul Hamid Abulung. Dalam sejarah pemikiran keagamaan Kalimantan Selatan pada abad ke-18, dikenal 3 tokoh besar yang masyhur di tengah masyarakat. Mereka adalah Syekh Abdul Hamid, atau Datu Abulung, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, atau Datu Kalampayan, dan Syekh Muhammad Nafis bin Idris bin Al-Husain, atau yang dikenal Datu Nafis. Pada masa pemerintahan Sultan Tahilullah, Syekh Abdul Hamid muda bersama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, mereka diberangkatkan ke Makkah Al-Mukarramah untuk menuntut ilmu agama. Namun tidak diketahui secara pasti berapa lama mereka bermukim di sana, kepada siapa mereka berguru, serta ilmu apa saja yang dipelajari. Waktu kepulangan Syekh Abdul Hamid ke Tanah Banjar pun tidak tercatat dengan jelas. Sepulang dari Tanah Suci, Syekh Abdul Hamid mulai mengajarkan ilmu-ilmu yang diperolehnya. Hingga kini, belum ada catatan sejarah tertulis yang menjelaskan secara rinci tentang riwayat hidup beliau. Gelar Datu Abulung disematkan, karena beliau tinggal dan dimakamkan di desa Abulung Martapura. Kisah tentang beliau lebih banyak diperoleh dari penuturan lisan, yang diwariskan secara turun-temurun. Tidak diketahui secara pasti asal-usul beliau, baik tempat dan tahun kelahiran, silsilah keluarga, guru-guru, kitab yang dipelajari, maupun murid-muridnya. Menurut hikayat yang berkembang, Syekh Abdul Hamid adalah orang Buana, keturunan asli Banjar, namun sejak kecil beliau telah meninggalkan kampung halaman untuk berkelana. Datu Abulung dikenal memiliki kedalaman ilmu tasawuf dan hakikat yang sangat tinggi. Penuturannya kerap membingungkan masyarakat awam yang belum memahami tingkatan ilmu tauhid dan tasawuf. Bahkan, sebagian masyarakat menuduh ajarannya sebagai paham yang menyesatkan, karena disampaikan di tengah masyarakat yang mayoritas masih awam. Dalam ajarannya, Datu Abulung menekankan tasawuf hakikat dengan ungkapan, bahwa tiada yang benar-benar maujud kecuali Allah. Ia menyatakan bahwa tiada aku selain Dia, dan Dia adalah aku. Beliau juga mengajarkan bahwa syariat dan tauhid yang dipahami kebanyakan orang hanyalah kulit, belum sampai pada isi atau hakikat terdalam. Ajaran ini dipengaruhi pemikiran tokoh-tokoh tasawuf besar seperti Abu Yazid Al-Bustami dan Al-Halaj, yang kemudian berkembang di Nusantara melalui tokoh-tokoh seperti Hamzah Fansuri, Syamsuddin As-Sumatrani, dan Syekh Siti Jenar. Dalam pengembaraannya, Syekh Abdul Hamid dikenal sering menghadiri majelis-majelis ilmu dan melontarkan pertanyaan mendasar, seperti, siapakah Allah? Di manakah Allah? Apa perbedaan manusia dengan Tuhan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang kerap menimbulkan kegemparan. Berbeda dengan Syekh Muhammad Arsyad dan Syekh Muhammad Nafis yang memiliki sanad keilmuan jelas, tidak ada catatan pasti tentang guru-guru Syekh Abdul Hamid. Tidak diketahui pula berapa lama beliau bermukim di Tanah Haram dan kapan tepatnya kembali ke Banjar, karena beliau tidak melapor kepada kerajaan. Pada masa Sultan Tahmidillah, kegiatan pengajian semakin marak. Namun pengajian Datu Abulung yang menekankan tasawuf hakikat mulai mengguncang akidah masyarakat Banjar yang berpegang kuat pada Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana diwariskan sejak masa Kiai Hatib Dayyan.
Ajaran Datu Abulung yang menyebut syariat sebagai kulit menimbulkan perdebatan dan keresahan di tengah masyarakat. Kegemparan ini sampai ke telinga Sultan. Setelah bermusyawarah dengan para ulama, Sultan memerintahkan agar Syekh Abdul Hamid dipanggil ke istana. 2 utusan dikirim ke rumah beliau. Ketika diminta menghadap, Syekh Abdul Hamid menjawab, "Di sini tidak ada Abdul Hamid, yang ada hanya Tuhan." Jawaban itu tentu membuat para utusan kebingungan. Saat dilaporkan kepada sang sultan, ia memerintahkan agar para utusan kembali dan mengundang Tuhan ke istana. Namun kali ini Syekh Abdul Hamid justru berkata, "Tuhan tidak ada di sini, yang ada hanya Abdul Hamid." Jawaban tersebut semakin mempersulit keadaan, hingga Sultan kembali bermusyawarah dengan para ulama. Setelah meneliti dan mempertimbangkan berbagai kesaksian serta kitab-kitab rujukan, para ulama menyimpulkan bahwa ajaran tersebut berpotensi menyesatkan masyarakat awam. Demi menjaga akidah rakyat, Sultan akhirnya memutuskan untuk menghukum Syekh Abdul Hamid Abulung. Syekh Abdul Hamid menerima keputusan itu dengan tenang. Ia menyatakan tidak akan mengingkari keyakinannya, karena yakin ajarannya tidak sesat. Ia pun dimasukkan ke dalam kurungan besi, dan ditenggelamkan di sungai Lok Buntar. Namun keanehan terjadi. Setiap waktu sholat tiba, kurungan besi itu muncul ke permukaan, dan Syekh Abdul Hamid melaksanakan sholat di atas air, lalu tenggelam kembali. Peristiwa ini berulang kali terjadi hingga disaksikan banyak orang, termasuk para pencari ikan yang kemudian menjadikannya guru. Kabar heboh tersebut akhirnya sampai ke istana. Sultan memerintahkan agar Syekh Abdul Hamid diangkat dan dibawa menghadap. Di hadapan Sultan, beliau menjelaskan bahwa dirinya tidak dapat dibinasakan dengan alat apapun, kecuali dengan senjata tertentu dan pada titik yang telah ia tunjukkan. Sebelum eksekusi, beliau meminta izin untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, dan dikabulkan. Setelah itu, senjata ditancapkan ke titik yang dimaksud. Dari luka tersebut memancar darah yang perlahan membentuk tulisan 2 kalimat syahadat. Sultan dan para saksi pun terperangah, seraya mengucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Peristiwa itu menyadarkan semua pihak bahwa ajaran Datu Abulung sejatinya tidak sesat, namun berada pada tingkatan ilmu yang sangat tinggi, yang apabila disampaikan kepada orang awam dapat menimbulkan kesalahpahaman. Syekh Muhammad Abdus Somad. Datu Sanggul, demikian masyarakat mengenalnya, adalah seorang tokoh panutan besar pada abad ke-18 Masehi, sezaman dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ketulusan ibadah, keteguhan dalam menegakkan kalimat Allah, serta berbagai karomah yang dianugerahkan kepadanya, menjadikan namanya harum hingga ke pelosok negeri. Salah satu sifat yang paling menonjol dari Datu Sanggul adalah ketekunannya dalam menuntut ilmu. Semangat itulah yang membawanya merantau hingga ke Kalimantan Selatan, tepatnya ke Desa Tatakan, Kabupaten Tapin, untuk berguru kepada Datu Suban. Di desa inilah beliau kemudian dimakamkan, dan makamnya hingga kini ramai diziarahi masyarakat. Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa Datu Sanggul bernama asli Syekh Muhammad Abdus Somad, sementara riwayat lain menyebut dengan nama Ahmad Sirojul Huda. Beliau berasal dari Palembang dan mengembara ke berbagai daerah demi menuntut ilmu agama. Gelar Datu Sanggul memiliki beberapa versi asal-usul. Ada yang mengatakan gelar itu berasal dari ketekunannya menjalani kholwat, dan menanti turunnya ilmu dari Allah. Riwayat lain menyebutkan karena beliau sering menyanggul, atau menghadang pasukan Belanda di wilayah Muning. Ada pula yang mengatakan karena kebiasaan beliau menyanggul rambutnya yang panjang, atau karena kegemarannya menunggu binatang buruan. Datu Sanggul juga dikenal sebagai seorang penyair sufi. Syair-syairnya syarat makna tasawuf, diantaranya pantun Saraba 4. Allah jadikan Saraba 4. Syariat tarekat hakikat makrifat. Menjadi satu di dalam halwat. Rasa nyamannya tiada tersurat. Ada pula syair yang beliau lantunkan saat muncul dari tengah sungai, dan berjalan di atas air tanpa basah, kecuali anggota wudhu. Riau-riau padang si bundan. Di sana padang si tamu-tamu. Rindu dendam tengadah bulan. Di hadapan Allah kita bertemu. Sebagai seorang wali Allah, Datu Sanggul dikenal memiliki banyak karomah. Salah satunya adalah keyakinan masyarakat, bahwa beliau melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram setiap pekan, bahkan disebut sebagai murid Nabi Khidir. Pada masa itu,
Kerajaan Banjar mewajibkan laki-laki dewasa sholat Jumat di masjid kampung. Karena Datu Sanggul tidak pernah hadir, beliau dikenai denda hingga hartanya habis. Atas desakan istrinya, beliau pun berjanji sholat Jumat di kampungnya. Pada hari itu, sungai sedang meluap akibat hujan lebat. Di tengah jamaah yang sedang berwudu, Datu Sanggul tiba-tiba menceburkan diri ke sungai. Tak lama kemudian, beliau muncul dari tengah air, berjalan di atasnya dengan tenang, lalu masuk ke masjid. Pakaian beliau tetap kering, kecuali bagian yang terkena wudu. Ketika imam bertakbir, Datu Sanggul justru melantunkan syairnya, dan tubuh beliau tampak mengawang hingga sholat Jumat selesai. Beliau kemudian berkata bahwa dirinya baru saja sholat di Makkah dan membawa sedikit hidangan dari sana. Sejak peristiwa itu, masyarakat semakin yakin bahwa Datu Sanggul adalah seorang wali Allah, dan barang-barangnya yang sempat disita kerajaan pun dikembalikan. Karomah Datu Sanggul juga disaksikan langsung oleh Datu Kalampayan, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dalam beberapa Jumat di Makkah, Syekh Arsyad melihat seorang lelaki berpakaian khas Banjar sedang sholat di dekatnya. Setelah berkenalan, orang itu mengaku bernama Datu Sanggul dan berasal dari Tatakan Banjar. Ketika diminta membuktikan ucapannya, Datu Sanggul seketika mengeluarkan durian dan kuini dari jendela rumah Syekh Arsyad. Buah itu masih segar dan bergetah, padahal tidak terdapat di Makkah. Peristiwa ini semakin menguatkan keyakinan Syekh Arsyad akan kewalian Datu Sanggul. Sejak itu, keduanya kerap bertemu dan menjalin persahabatan. Dari hubungan ini pula dikenal Kitab Barencong, sebuah kitab pusaka yang dibagi dua secara diagonal, masing-masing dipegang oleh Datu Sanggul dan Datu Kalampayan. Datu Sanggul juga dikenal gemar membagikan daging rusa dan kijang kepada masyarakat Muning. Namun kegiatan berburu ini tidak pernah beliau lakukan pada hari Jumat, karena beliau pergi ke Makkah untuk sholat Jumat. Kegiatan menyanggul inilah yang diyakini menjadi salah satu asal-usul gelar Datu Sanggul. Dalam riwayat lain disebutkan, Datu Sanggul pernah diminta Nabi Khidir untuk mengantarkan Datu Daha ke Makkah. Dengan syarat mata ditutup dan berpegangan erat, dalam sekejap mereka telah sampai di Tanah Suci. Kisah ini berlanjut hingga ibadah haji, dan Datu Daha kembali ke kampungnya dengan cara yang sama, membuat masyarakat yakin akan kewaliannya. Menurut catatan sejarah, Datu Sanggul berguru kepada Datu Suban, seorang ulama besar yang ditemuinya melalui petunjuk mimpi. Setelah mendapat restu ibunya, beliau berlayar ke Kalimantan, dan tiba di Tapin sekitar tahun 1750 Masehi. Beliau menjadi murid kesayangan Datu Suban, dan menerima sebuah kitab pusaka berbentuk segi delapan, tepat sebelum Datu Suban wafat. Setelah mengamalkan ilmu hakikat dan laduni dari gurunya, Datu Sanggul dianugerahi berbagai kelebihan, termasuk berwudu dan berjalan di atas air tanpa membasahi tubuhnya. Menjelang wafatnya, Datu Sanggul berpesan agar Datu Kalampayan membawakan kain kafan dari Makkah. Kain itulah yang kemudian digunakan untuk mengkafani beliau, bertepatan dengan kembalinya Datu Kalampayan ke Tanah Banjar. Kini, ratusan tahun telah berlalu. Setiap tahun, haul Datu Sanggul diperingati di Kubah Datu Sanggul, Desa Tatakan Tapin. Datu Sanggul dikenang sebagai hamba Allah yang alim dan ahli makrifat. Salah satu pantun beliau yang masih dikenal hingga kini berbunyi, "Jangan susah mencari billah. Billah ada di rapun bulu. Jangan susah mencari Allah. Allah ada di batang tubuh." Datu Kalampayan. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah seorang ulama besar asal Tanah Banjar yang dikenal luas dengan sebutan Datu Kalampayan. Beliau bukan hanya tokoh keilmuan, tetapi juga mata rantai penting dalam nasab para ulama besar Kalimantan Selatan. Dari garis keturunannya lahir para alim ulama, salah satunya Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, yang masyhur dengan sebutan Guru Sekumpul. Datu Kalampayan meninggalkan jejak sejarah yang begitu luas, syarat dengan keteladanan hidup. Dari sekian banyak kisah yang diwariskan, terdapat satu peristiwa yang sangat dikenal, yakni kisah pertautan cinta putri beliau, Fatimah, dengan seorang ulama besar bernama Syekh Abdul Wahab Bugis. Kisah ini menjadi salah satu cerita paling fenomenal dalam sejarah ulama Nusantara. Saat menuntut ilmu di Masjidil Haram Makkah, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dipertemukan Allah dengan tiga sahabat seperjuangan dalam menuntut ilmu, yaitu Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, Syekh Abdurrahman Misri Al-Jawi,
dan Syekh Abdul Wahab Bugis. Keempatnya kemudian dikenal sebagai empat serangkai dari Tanah Jawi, para ulama Nusantara yang menimba ilmu langsung di pusat peradaban Islam. Menjelang kepulangan mereka ke tanah air, keempat sahabat ini sepakat menunaikan ibadah haji bersama. Pada momen itulah, Syekh Muhammad Arsyad bertemu dengan adik kandungnya, Zainal Abidin bin Abdullah, yang kebetulan tengah berhaji. Sang adik membawa kabar bahwa putri Syekh Muhammad Arsyad, yaitu Fatimah, telah beranjak dewasa, serta menitipkan sebuah cincin sebagai tanda. Melihat hal tersebut, tiga sahabat Syekh Muhammad Arsyad secara terbuka menyampaikan niat untuk meminang Fatimah. Setelah bermusyawarah dan memohon petunjuk Allah, Syekh Muhammad Arsyad memutuskan untuk menyerahkan pilihan melalui undian. Dari hasil undian itu, terpilihlah Syekh Abdul Wahab Bugis sebagai calon suami Fatimah. Dari situlah terjalin pertautan cinta yang penuh keberkahan antara Fatimah binti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dengan Syekh Abdul Wahab Bugis. Ijab kabul pernikahan langsung dilaksanakan oleh Syekh Muhammad Arsyad sendiri, dengan disaksikan dua sahabatnya yang lain. Pernikahan itu bukan hanya menyatukan dua insan, tetapi juga mengikat dua jalur keilmuan besar Nusantara. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari lahir di Desa Lok Gabang Martapura, pada 17 Maret 1710 Masehi, dan wafat di dalam pagar pada 3 Oktober 1812 Masehi, dalam usia yang ke-102 tahun. Beliau hidup pada masa 1122 hingga 1227 Hijriah, dikenal sebagai ulama fikih bermadzhab Imam Syafi'i, dan dijuluki Haji Besar, serta mendapat gelar Anumerta Datu Kalampayan. Beliau adalah pengarang kitab Sabil Al-Muhtadin, sebuah karya monumental yang hingga kini menjadi rujukan utama umat Islam di Asia Tenggara. Masa kecil beliau dihabiskan di Lok Gabang Martapura. Sejak usia dini, kecerdasan dan kehalusan budi pekerti Muhammad Arsyad sudah tampak. Beliau gemar melukis dan menulis dengan keindahan yang memukau. Suatu ketika, Sultan Tahlilullah berkunjung ke kampung Lok Gabang, dan melihat langsung hasil karya lukisan Muhammad Arsyad yang saat itu masih berusia 7 tahun. Karena terkesan dengan kecerdasannya, Sultan meminta izin kepada orang tuanya agar Muhammad Arsyad tinggal di istana, dan mendapatkan pendidikan khusus. Di lingkungan istana, Muhammad Arsyad tumbuh menjadi pribadi yang santun, taat, dan berakhlak luhur. Ia pun disayangi oleh seluruh penghuni istana. Sultan memberikan perhatian besar pada pendidikannya, berharap kelak ia menjadi pemimpin yang alim. Hingga usia 30 tahun, Muhammad Arsyad menimba ilmu di istana, lalu dinikahkan dengan seorang perempuan bernama Tuan Bajut. Saat sang istri tengah mengandung anak pertama, terbitlah keinginan kuat dalam hati Muhammad Arsyad untuk menuntut ilmu ke Tanah Suci. Dengan berat hati, sang istri merelakan kepergiannya demi cita-cita luhur. Setelah mendapat restu Sultan, berangkatlah Muhammad Arsyad ke Makkah, diiringi air mata dan doa keluarga. Di Tanah Suci, beliau berguru kepada banyak masyaikh besar, diantaranya Syekh Atallah Al-Mishri, Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi, dan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani, guru beliau dalam bidang tasawuf. Di bawah bimbingan Syekh Saman, beliau menjalani suluk dan holwat hingga mendapat ijazah sebagai khalifah. Selain itu, beliau juga belajar kepada banyak ulama besar lainnya, dari Hijaz, Mesir, Yaman, hingga Nusantara. Setelah sekitar 35 tahun menuntut ilmu di Makkah dan Madinah, gurunya menyarankan agar beliau dan sahabat-sahabatnya kembali ke Tanah Jawi atau Indonesia untuk berdakwah. Dalam perjalanan pulang, mereka singgah di Palembang dan Batavia. Di Batavia, Syekh Muhammad Arsyad sempat menetap untuk mengajar dan membetulkan arah kiblat di Masjid Jembatan 5, Masjid Luar Batang, dan Masjid Pekojan. Peristiwa ini diabadikan dalam prasasti bertuliskan aksara Arab Melayu. Pada Ramadan tahun 1186 Hijriah, atau bertepatan pada tahun 1772 Masehi, beliau tiba kembali di Martapura. Sultan Tahmidullah II menyambutnya dengan upacara kebesaran, dan masyarakat menjulukinya sebagai matahari agama yang menerangi Kesultanan Banjar. Sebagai seorang wali Allah, Datu Kalampayan dianugerahi berbagai karomah. Salah satunya adalah kisah murid beliau dari bangsa jin bernama Badakut, yang kemudian dikenal sebagai Datuk Bedok. Jin tersebut beserta dua anaknya berkhidmah menjaga majelis dan keturunan Datu Kalampayan hingga hari kiamat, sebagaimana diceritakan Kiai Haji Syaifuddin Zuhri. Kisah-kisah karomah lainnya pun banyak diriwayatkan, seperti menghadirkan buah durian di luar musim,
membelah irigasi hanya dengan tongkat hingga menjadi sungai tuan, serta perjalanan cepat menembus jarak jauh dalam waktu singkat. Salah satu karomah paling terkenal adalah peristiwa di Batavia, ketika beliau ditanya oleh gubernur Belanda tentang isi sebuah kelapa. Dengan tenang beliau menjawab, bahwa di dalamnya terdapat air dan seekor ikan. Ketika kelapa itu dibelah, ternyata benar terdapat ikan hidup di dalamnya, yang membuat semua hadirin terdiam takjub. Beliau juga pernah menjelaskan kedalaman laut hanya dari warna airnya, dan hasil pengukuran Belanda membuktikan kebenaran ucapannya. Kecerdasan dan kewalian Datu Kalampayan pun diakui bahkan oleh para penjajah. Kampung Sungai Tuan di Kabupaten Banjar hingga kini dikenal subur dan makmur. Nama kampung itu berasal dari julukan Datu Kalampayan sebagai Tuan Haji Besar, karena goresan tongkat beliau yang berubah menjadi aliran sungai sepanjang kilometer. Hingga hari ini, Datu Kalampayan dikenang sebagai ulama besar, wali Allah, dan pelita ilmu bagi Nusantara. Warisan keilmuan, akhlak, dan perjuangan beliau terus hidup dalam sejarah dan hati umat Islam. Syekh Muhammad Nafis. Kiai Haji Muhammad Nafis bin Idris, atau yang lebih dikenal oleh masyarakat dengan sebutan Datu Nafis, beliau dilahirkan di Martapura, Kalimantan Selatan, pada tanggal 11 Zulhijjah 1147 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 1240 Hijriah, dalam usia yang sangat lanjut, yakni 93 tahun. Usia panjang itu beliau isi dengan perjuangan dakwah, pengajaran ilmu agama, serta pengabdian yang tulus kepada masyarakat. Datu Nafis merupakan salah seorang murid dari ulama besar Tanah Banjar, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yang masyhur dengan gelar Datu Kalampayan. Di bawah bimbingan gurunya itulah, Datu Nafis menempa diri dalam ilmu syariat dan hakikat. Setelah cukup lama berguru, beliau kemudian kembali ke Martapura, dan mulai mengajarkan ilmu-ilmu agama yang telah diperolehnya kepada masyarakat sekitar. Datu Nafis dikenal sebagai pribadi yang tekun, istiqomah, dan sangat haus akan ilmu agama. Semangat belajarnya tidak pernah padam meskipun usia terus bertambah. Hingga pada usia 40 tahun, beliau memutuskan untuk berangkat ke Tanah Suci Mekah, bukan hanya untuk menunaikan ibadah haji, tetapi juga untuk memperdalam ilmu agama. Di Mekah, beliau menetap selama kurang lebih 15 tahun, belajar kepada para ulama, dan memperluas wawasan keislamannya. Setelah merasa cukup menimba ilmu, pada usia yang ke-55 tahun, Datu Nafis memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya di Martapura. Sepulangnya dari Tanah Suci, beliau mengabdikan diri sebagai guru agama selama sekitar 3 tahun, mengajarkan dasar-dasar keislaman kepada masyarakat, baik dalam bidang ibadah maupun akhlak. Namun semangat dakwah Datu Nafis tidak berhenti di Martapura. Pada suatu waktu, beliau mendengar kabar tentang sebuah daerah di wilayah Pelaihari, yang masyarakatnya masih sangat kuat mempraktikkan ilmu sihir, kepercayaan animisme, serta kebiasaan-kebiasaan lama yang bertentangan dengan ajaran Islam. Daerah tersebut adalah Desa Ujung Batu. Mendengar kondisi itu, hati Datu Nafis tergerak. Dengan niat ikhlas untuk menegakkan tauhid dan menyebarkan cahaya Islam, beliau memutuskan untuk pergi berdakwah ke desa tersebut. Saat itu, usia beliau telah mencapai 58 tahun. Menyadari kondisi usia dan kesehatannya, Datu Nafis pun memilih untuk menetap di Desa Ujung Batu, agar dakwah dapat dilakukan secara berkelanjutan. Di desa inilah, Datu Nafis memulai dakwah dari hal yang paling dasar. Beliau mengajarkan baca tulis Al-Quran, mulai dari anak-anak, hingga orang-orang yang telah lanjut usia. Karena kesabarannya dalam mengajarkan huruf demi huruf, masyarakat kemudian menjulukinya dengan sebutan Datu Alif Batea, atau yang juga dikenal sebagai Datu di Bata. Selain mengajar ilmu agama, Datu Nafis juga menjalani kehidupan sederhana. Beliau bertani, berkebun, serta membuat gula merah dari pohon aren, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Di sela-sela kesibukan itu, beliau tetap meluangkan waktu untuk menulis kitab dan buku-buku keagamaan, sebagai bentuk dakwah melalui tulisan. Dalam sebuah kisah yang masyhur di masyarakat, diceritakan pernah terjadi peristiwa luar biasa yang melibatkan Datu Nafis dengan makhluk halus penunggu hutan di Desa Ujung Batu. Peristiwa itu bermula pada suatu hari, ketika Datu Nafis sedang berada di atas pohon aren, untuk mengambil air nira sebagai bahan pembuatan gula merah. Tiba-tiba datang seorang laki-laki yang tidak dikenal, meminta air gula merah atau lahang. Saat itu,
Datu Nafis masih berada di atas pohon. Beliau pun mempersilakan orang tersebut untuk mengambil sendiri air nira yang telah disiapkan di bawah pohon. Tidak lama kemudian, setelah turun dari pohon aren, Datu Nafis mendapati bahwa air nira yang berada di bawah pohon tidak berkurang sedikit pun. Padahal jelas ada seseorang yang sebelumnya meminta air tersebut. Dari kejadian itu, Datu Nafis merasakan sebuah firasat bahwa peristiwa tersebut bukanlah kejadian biasa. Sesampainya di rumah, Datu Nafis menceritakan kejadian itu kepada istrinya. Beliau pun berpesan bahwa pada malam hari nanti, ada satu urusan penting yang harus beliau selesaikan. Setelah menunaikan sholat Isya, Datu Nafis berangkat menuju hutan yang selama ini menjadi tempat beliau bertani dan berkebun. Sesampainya di hutan, beliau melihat tanaman-tanamannya mulai layu dan mengering. Dengan izin Allah, Datu Nafis menggunakan mata batin untuk berkomunikasi dengan para makhluk halus yang menempati kawasan hutan tersebut. Dalam komunikasi itu, para penunggu hutan menyampaikan keinginan mereka, yakni meminta tumbal dan sesajen, sebagaimana kebiasaan yang selama ini dilakukan oleh masyarakat setempat. Mereka mengancam, apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi, maka seluruh tanaman Datu Nafis akan dirusak dan dimusnahkan. Mendengar hal itu, Datu Nafis dengan tegas menolak. Menurut beliau, memberikan sesajen dan tumbal merupakan perbuatan syirik, yang tidak dapat dibenarkan dalam ajaran Islam. Penolakan tersebut akhirnya memicu terjadinya perkelahian antara Datu Nafis dengan para makhluk halus penunggu hutan. Peristiwa itu digambarkan berlangsung sangat dahsyat. Konon, banyak pohon di hutan yang tumbang dan rusak akibat peristiwa tersebut. Namun dengan izin dan pertolongan Allah Ta'ala, Datu Nafis akhirnya berhasil mengalahkan para makhluk halus tersebut. Mereka pun mengakui kelebihan dan kewalian Datu Nafis, lalu menyatakan tunduk dan bersedia menjadi hodim beliau. Akan tetapi, dengan penuh kelembutan dan welas asih, Datu Nafis menolak semua tawaran itu. Beliau hanya berpesan agar para makhluk halus tidak lagi mengganggu manusia, khususnya masyarakat yang menggantungkan hidup dari hasil hutan dan pertanian. Sejak peristiwa tersebut, kebiasaan masyarakat desa Ujung Batu dalam memberikan sesajen dan tumbal perlahan-lahan mulai ditinggalkan. Masyarakat pun mulai sadar akan pentingnya tauhid dan ajaran Islam. Mereka pun kemudian berbondong-bondong datang untuk belajar agama kepada Datu Nafis. Hingga akhirnya, pada bulan Rajab tahun 1240 Hijriah, dalam usia 93 tahun, Datu Nafis wafat di desa Ujung Batu. Jenazah beliau dimakamkan di kaki Gunung Keramaian, yang hingga kini menjadi tempat ziarah dan penghormatan masyarakat. Dari keturunan Datu Nafis, kemudian lahir banyak tokoh ulama besar di wilayah Pelaihari dan sekitarnya. Di antaranya adalah Kiai Haji Ahmad Nawawi dari Desa Panjaratan, Kiai Haji Ismail dari Bati-Bati, serta Kiai Haji Mansur dari Pelaihari. Mereka semua meneruskan jejak dakwah dan pengabdian Datu Nafis, menyebarkan ilmu dan cahaya Islam di tanah Banjar. Datu Suban Tapin. Datu Suban dikenal pula dengan nama Datu Syaiban Ibnu Zakaria Zulkifli. Sedangkan ibunda beliau bernama Maisyarah. Semasa hidupnya, beliau menetap di Kampung Muning, Tatakan, Kabupaten Tapin, Rantau, Kalimantan Selatan. Datu Suban merupakan sosok yang memiliki martabat sangat tinggi dan mulia, berkepribadian ramah, serta amat disegani oleh masyarakat di sekitarnya. Akhlak dan sikap hidup beliau patut menjadi teladan bagi kita semua sebagai generasi penerus yang hidup di zaman modern ini. Datu Suban juga dikenal dengan sebutan Datu Sumiran atau Datu Syaiban. Beliau merupakan penduduk asli Kampung Tatakan. Dalam kesehariannya, beliau hidup bersama seorang istri dan menetap di daerah pantai Munggu Karikil, Rantau. Kehidupan beliau sangat sederhana dan serba kekurangan. Bahkan, karena kemiskinannya, hampir setiap hari makanan beliau hanyalah ubi kayu atau singkong. Namun, keterbatasan ekonomi tersebut sama sekali tidak menghalangi Datu Suban untuk mengajarkan ilmu-ilmu yang beliau miliki kepada siapa saja yang datang menuntut ilmu. Selain dikenal sebagai seorang ahli tasawuf, Datu Suban juga menguasai berbagai macam ilmu, di antaranya ilmu tagu atau kebal, ilmu kabariyat, ilmu berjalan di atas air, ilmu malih rupa, ilmu pandangan jauh, ilmu pengobatan, ilmu kecantikan, ilmu falakiyah, ilmu tauhid, serta ilmu firasat. Berkat keluasan ilmu yang beliau miliki, banyak orang dari berbagai daerah datang untuk berguru dan menimba ilmu kepada beliau.
Murid-murid Datu Suban yang terkenal berjumlah 13 orang. Mereka adalah Datu Murkat, Datu Tamingkarsa, Datu Niang Tolip, Datu Karipis, Datu Ganun, Datu Argih, Datu Ungku, Datu Labaiduliman, Datu Harun, Datu Arsanaya, Datu Rangga, Datu Galuh Diang Bulan, dan Datu Sanggul. Datu Suban mulai mengajarkan berbagai ilmu tersebut kepada para muridnya, dan masing-masing murid mengambil ilmu yang paling sesuai dengan kemampuan serta kecenderungan diri mereka. Menurut riwayat, Datu Murkat yang merupakan murid tertua dan murid pertama, mengambil ilmu andalan berupa ilmu kepahlawanan agar disegani oleh orang lain. Dikisahkan bahwa apabila ada seseorang yang berniat jahat kepadanya, maka niat buruk tersebut tidak akan pernah mengenai dirinya. Tubuhnya menjadi kebal dan tidak mempan terhadap senjata yang terbuat dari besi. Murid kedua, yaitu Datu Tamingkarsa, memilih ilmu Panglima Kelaskaran yang dikenal sangat hebat dan tiada tandingannya. Beliau mendapat gelar Singajaya dan memiliki keunggulan dalam ilmu kepanglimaan agar gagah dan perkasa di medan peperangan. Dalam perjalanan hidupnya, beliau kemudian diangkat menjadi Panglima dalam beberapa peperangan melawan penjajah Belanda. Murid ketiga, Datu Niang Tolip, mengambil ilmu Kabariat Dunia. Diceritakan bahwa apabila beliau menghentakkan kaki, maka orang-orang di sekitarnya akan terkulai lemah tak berdaya. Hingga kini, beliau diyakini masih hidup sebagai penguasa alam gaib di hutan Pulau Kadap. Murid keempat, Datu Karipis, memilih ilmu kekuatan dan kemampuan berjalan di atas air. Selain itu, beliau juga memiliki ilmu tahan dibakar dan kebal terhadap berbagai jenis senjata. Murid kelima, Datu Ganun, mengambil ilmu kesempurnaan dan kejayaan. Dengan ilmu tersebut, beliau mampu membelah diri hingga menjadi 4 tubuh sekaligus yang memiliki rupa dan bentuk yang sama, sehingga sulit dibedakan mana tubuh yang asli. Murid keenam, Datu Argih, mengambil ilmu kesempurnaan dunia dan akhirat. Murid ketujuh, Datu Ungku, memilih ilmu Kabariat Dunia. Konon, hanya dengan sekali tepuk tangan saja, orang-orang di sekitarnya bisa roboh tak berdaya. Murid kedelapan, Datu Labaiduliman, mengambil ilmu ahli huruf atau ilmu falakiyah. Beliau memiliki kelebihan khusus dalam membaca dan menafsirkan huruf, memahami perbintangan, serta mengetahui isi alam. Dikisahkan bahwa beliau mampu mengetahui kapan hujan akan turun, kapan dedaunan akan gugur dari dahan, serta berbagai peristiwa alam lainnya. Murid kesembilan, Datu Harun, mengambil ilmu kebal dan lebih condong kepada ilmu dunia, seperti kekuatan fisik, kegagahan, dan tubuh yang keras bagaikan besi. Murid ke-10, Datu Arsanaya, pada awalnya dikenal suka berbuat zalim. Namun berkat kebijaksanaan dan didikan Datu Suban, ia berubah, bertobat, dan akhirnya memperoleh ilmu yang sempurna hingga menjadi pribadi yang saleh. Murid ke-11, Datu Angga, mengambil ilmu Kabariat Dunia yang berkaitan dengan kewibawaan dan ilmu-ilmu dunia seperti kepanglimaan dan kekebalan. Murid ke-12, Datu Galuh Diang Bulan, memilih ilmu kecantikan atau awet muda. Beliau memiliki keahlian mandi khusus agar senantiasa tampak muda. Murid ke-13, Datu Sanggul, merupakan murid terakhir yang menerima ilmu dari Datu Suban. Walaupun paling akhir, ilmu yang beliau peroleh justru merupakan ilmu yang paling sempurna, yakni ilmu makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara ilmu yang selalu diajarkan Datu Suban dalam setiap kesempatan adalah ilmu mengenal diri atau ilmu makrifat melalui tarekat memusyahadahkan Nur Muhammad. Hal ini selaras dengan ajaran para ulama Banjar sebelumnya, seperti Syekh Ahmad Syamsuddin Al-Banjari, yang telah menulis tentang asal kejadian Nur Muhammad, sebagaimana naskahnya kemudian ditemukan oleh orientalis Belanda bernama R.O. Winested. Menurut ajaran Datu Suban, seseorang harus memahami terlebih dahulu makna diri, seperti diri tajali, diri terpari, diri di pari-pari, dan diri yang berdiri. Apabila seseorang telah memahami hal tersebut dengan baik, maka ia akan sampai pada pengenalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tumbuh keyakinan bahwa Allah Maha Esa dalam zat, sifat, asma, dan afaalnya. Datu Suban dikenal sebagai salah seorang wali Allah yang memiliki karomah kasyaf, yaitu kemampuan terbukanya tabir rahasia, sehingga beliau dapat mengetahui peristiwa yang akan terjadi. Salah satu di antaranya adalah pengetahuan beliau tentang kedatangan tamu manusia raksasa bernama Datu Nuraya. Beliau juga mampu mengetahui sejauh mana kemampuan murid-muridnya dalam menerima ilmu. Hal ini terbukti saat beliau menyerahkan kitab pusaka hanya kepada Abdus Somad, atau Datu Sanggul, karena menurut pandangan kasyaf beliau, hanya Datu Sanggullah yang mampu menerima,
mengamalkan, dan mengajarkan kitab tersebut. Karomah lain yang dimiliki Datu Suban adalah kemampuan mengetahui waktu wafatnya sendiri. Ketika dari matanya keluar sosok bercahaya hijau, beliau mengetahui bahwa 7 hari lagi ajalnya akan tiba. 4 hari kemudian, dari tubuhnya keluar cahaya putih yang sangat terang dan harum, pertanda bahwa 3 hari lagi beliau akan meninggalkan dunia fana. Beliau lalu memanggil seluruh muridnya dan menyampaikan bahwa pertemuan tersebut adalah pertemuan terakhir. Beliau membacakan firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 61, yang menjelaskan bahwa ajal tidak dapat dimajukan maupun diundur. Kemudian Datu Suban mengajak murid-muridnya berzikir bersama dengan lafaz, Hu Allah. Setelah itu, beliau menyampaikan pesan agar murid-murid memperhatikan keberadaannya saat beliau turun dan berdiri di dekat batu merah dan hitam. Jika beliau menjadi tiada, maka ilmu yang diajarkan adalah ilmu sejati. Setelah berkata demikian, tubuh Datu Suban meletus menjadi asap putih, lalu muncul cahaya nur yang memancar tinggi ke ufuk, sebelum akhirnya lenyap bersama cahaya rembulan. Semua yang menyaksikan peristiwa itu terdiam takjub dan mengucap, Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Datu Nuraya, yang juga dikenal sebagai Syekh Abdul Muin, atau Syekh Abdul Jabar, merupakan sosok raksasa yang pernah datang ke kediaman Datu Suban pada hari raya. Setelah wafatnya Datu Nuraya, ditemukan sebuah kitab yang kelak dikenal dengan nama Kitab Barencong. Jenazah Datu Nuraya dimakamkan di Gunung Munggu Karikil, dengan panjang kuburannya sekitar 60 meter. Semua kejadian tersebut diyakini sebagai kekuasaan Allah semata. Syekh Muhammad Afif. Datu Landak, yang memiliki nama asli Syekh Muhammad Afif, dilahirkan di desa dalam Pagar Martapura, Kabupaten Banjar. Beliau merupakan buyut atau cicit dari Datu Kalampayan, yakni Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Silsilah beliau adalah Muhammad Afif bin Kodi Haji Mahmud, putra dari Asyah binti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Datu Landak dikenal sebagai ulama yang sangat alim, taat beribadah, dan istiqomah dalam ajaran agama, sehingga Allah Ta'ala menganugerahkan kepadanya berbagai karomah dan kesaktian. Pada tahun 1897, masyarakat dalam Pagar berencana mendirikan sebuah masjid. Datu Landak kemudian dipercaya untuk mencari kayu ulin, yang akan dijadikan tiang utama masjid tersebut. Dengan ditemani Khalid, Idrus, dan Lotoh, beliau berangkat menuju Kalimantan Tengah. Perjalanan yang ditempuh selama berbulan-bulan itu penuh rintangan, termasuk gangguan dan bentrokan dengan suku pedalaman. Namun berkat kesabaran dan kegigihannya, semua halangan berhasil dilalui, hingga kayu ulin yang diinginkan berhasil ditemukan. Menurut riwayat, pohon ulin tersebut tidak ditebang, melainkan dicabut langsung oleh Datu Landak, dan ditarik dengan tangannya menuju Sungai Barito, lalu dihanyutkan. Bekas geseran batang kayu itu konon berubah menjadi alur sungai kecil yang mengeluarkan banyak intan. Sehingga intan-intan tersebut dikumpulkan, kemudian ditanam kembali ke dalam tanah dan dipagari dengan rumput bamban. Setelah itu, beliau kembali ke dalam Pagar Martapura. Pada hari Ahad yang telah disepakati, dilakukan pemancangan 4 tiang utama masjid. Tiang-tiang tersebut sangat besar, dan panjangnya sebanding dengan tiang guru Masjid Sultan Suryansyah di Kuin, Banjarmasin. Karena belum adanya alat pengangkat seperti sekarang, masyarakat mengalami kesulitan. Saat itulah Datu Landak berkata, bahwa beliau sendirilah yang akan mengangkatnya. Beliau kemudian menepukkan tangan ke tanah, dan dengan izin Allah, keempat tiang ulin itu berdiri tegak dengan sendirinya. Peristiwa tersebut kemudian disambut takbir oleh seluruh hadirin. Adapun awal penyebaran Islam di Bangka Belitung, khususnya Pulau Bangka, telah teridentifikasi sejak abad ke-16, ditandai dengan kedatangan Sultan Johor, Panglima Tuan Sarah, serta Raja Alam Harimau Garang dari Minangkabau. Penyebaran Islam kemudian berlanjut pada masa ulama Banten, hingga pertengahan abad ke-17, lalu diteruskan oleh Kesultanan Palembang. Namun pada masa Palembang, dakwah Islam berjalan lambat karena fokus kerajaan lebih banyak pada eksploitasi timah. Babak baru Islamisasi Pulau Bangka terjadi pada pertengahan abad ke-19, ketika ulama Banjar Kalimantan Selatan memegang peranan penting. Salah satu ulama Banjar yang tercatat dalam Seminar Nasional Sejarah Masuknya Islam di Bangka Belitung, sebagaimana dipaparkan Drs Zulkifli Harmi MA, ulama besar tersebut adalah Haji Muhammad Afif, cicit Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Haji Muhammad Afif diperkirakan datang ke Bangka,
tepatnya di Muntok, pada dekade setelah tahun 1800-an, seiring penindasan terhadap ulama Banjar pasca runtuhnya Kesultanan Banjar oleh Hindia Belanda pada tahun 1859. Kondisi tersebut mendorong banyak ulama hijrah demi keselamatan dan kelangsungan dakwah Islam, salah satunya ke Pulau Bangka, yang saat itu relatif aman. Bersama istri mudanya, Sofia binti Haji Muhammad Qasim, dan 3 orang putranya, Haji Muhammad Afif menetap di Muntok dan aktif berdakwah. Nama beliau pun semakin dikenal, bahkan dianggap berjasa mempercepat proses Islamisasi di Bangka. Menjelang akhir abad ke-19, putranya, Syekh Abdurrahman Siddiq, ia datang ke Muntok dan melanjutkan dakwah serta pendidikan Islam dengan membawa ajaran tarekat Samaniyah. Dakwah beliau meluas ke berbagai wilayah Bangka, dan disertai penulisan kitab-kitab sebagai bahan ajar. Sekitar tahun 1912, Syekh Abdurrahman Siddiq meninggalkan Bangka, untuk berdakwah ke wilayah Sumatera, hingga wafat di Indragiri Riau pada tahun 1939. Dakwah Islam yang telah dirintis oleh para ulama Banjar, termasuk Haji Muhammad Afif dan keturunannya, terus berkembang di Bangka Belitung hingga pertengahan abad ke-20, dan warisannya masih terasa hingga kini. Datu Pamulutan. Nama asli Datu Pamulutan adalah Sultan Hamidin Syah. Beliau berasal dari daerah Batang Banyu Mangapan Martapura. Dalam perjalanan hidup dan dakwahnya, Sultan Hamidin Syah dikenal sebagai seorang wali yang rendah hati. Pada masa hidupnya, beliau juga kerap menggunakan nama Muhammad Thohir sebagai nama samaran, terutama ketika menjalankan tugas-tugas dakwah dan pengabdian sebagai hamba Allah, agar amal dan perjuangannya terhindar dari popularitas dunia. Adapun sebutan Datu Pamulutan, merupakan gelar yang diberikan langsung oleh masyarakat. Gelar ini muncul karena kebiasaan beliau memulut, yakni teknik berburu menggunakan getah pohon, yang biasanya dipakai untuk menangkap unggas atau burung. Dari kebiasaan sederhana inilah, masyarakat kemudian mengenalnya dengan sebutan Datu Pamulutan. Sultan Hamidin Syah memiliki seorang adik kandung bernama Sultan Ridwan Syah, yang juga dikenal sebagai seorang pendakwah Islam. Dalam menyebarkan ajaran Islam, keduanya memilih jalan dakwah yang berbeda. Datu Pamulutan bergerak ke arah timur, sedangkan adiknya, Sultan Ridwan Syah, berdakwah ke arah barat, sehingga cahaya Islam tersebar lebih luas di berbagai wilayah. Dalam perjalanan dakwahnya, Datu Pamulutan selalu didampingi oleh seorang murid setia bernama Haji Syamsuddin, yang memiliki nama asli Bamasara. Menurut sebagian pendapat, Syamsuddin merupakan penduduk asli Tanjung Dewa. Setelah wafat, ia dimakamkan di Pulau Datu, tepatnya lurus di bagian kaki makam gurunya, sebagai tanda bakti dan kecintaan seorang murid kepada gurunya. Di dalam kubah makam Datu Pamulutan, terdapat pula 2 makam lainnya, yaitu makam Haji Abdus Somad dan Haji Jafri, yang mana keduanya adalah saudara kandung sekaligus ulama. Semasa hidup, mereka berwasiat agar kelak dimakamkan di Pulau Datu, sehingga saat wafat pun mereka disemayamkan di tempat yang sama. Selain dikenal sebagai wali dan pendakwah, Datu Pamulutan juga merupakan seorang pejuang. Dalam perjuangan melawan penjajah, beliau memiliki banyak pengikut dan panglima. Di antaranya Pati Mulur dan Pati Matis yang bertugas di daerah Pulau Pinang, Datu Saliwah di Tabanyo yang dikenal dengan ciri wajahnya yang hilang sebelah, Pangeran Penyapu Rantau, Datu Sumpit Gunung Dewa, Pati Singa di Tanjung Selatan, serta Panglima Dumali Kandangan Lama yang memiliki senjata sakti berupa parang jarum, karena konon terbuat dari sekarung jarum. Selain itu ada pula Pati Harjan, yang bertugas di wilayah perbatasan Sebuhur. Menjelang wafatnya, Datu Pamulutan telah menyampaikan wasiat penting. Beliau berpesan agar kelak, jika dipanggil oleh Allah, dirinya minta dimakamkan di desa Tanjung Dewa. Untuk menandai tempat pemakamannya, beliau menggaris tanah menggunakan ibu jari kaki, dengan niat membatasi area tersebut agar tetap suci, tidak tercemar najis, tidak dikencingi binatang, apalagi sampai diinjak oleh penjajah kafir. Disinilah tampak karomah beliau. Garis tanah yang dibuat dengan ibu jari kaki itu, perlahan-lahan berubah menjadi aliran air, kemudian menjadi sungai kecil, dan pada akhirnya melebar menjadi lautan. Tanah yang digaris tersebut pun terpisah dari daratan utama dan membentuk pulau tersendiri, yang kini dikenal sebagai Pulau Datu. Datu Pamulutan wafat dan dimakamkan di Pulau Datu pada tahun 1817 Masehi. Adapun murid beliau, Haji Syamsuddin, ia wafat 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1825 Masehi.
Sesungguhnya, Datu Pamulutan wafat di desa tempat tinggalnya di Martapura. Namun karena wasiat beliau agar dimakamkan di Tanjung Dewa, jenazah beliau kemudian dibawa ke sana oleh masyarakat. Pada masa itu, akses darat belum tersedia seperti sekarang. Jenazah harus diangkut melalui sungai, lalu menyusuri laut menggunakan sebuah sampan kecil. Disinilah kembali tampak karomah beliau. Secara kasat mata, sampan yang digunakan sangat kecil, dan bahkan bocor, sehingga masyarakat sempat ragu apakah perjalanan itu bisa selamat sampai tujuan. Namun dengan izin, rahmat, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampan tersebut akhirnya berhasil sampai ke Tanjung Dewa dengan selamat. Hingga kini, tanah yang dahulu digaris oleh Ibu Jari Kaki Datu Pamulutan, wilayahnya masih tetap terpisah dari daratan utama, dengan jarak sekitar 1,2 hingga 1,5 km. Makam keramat Datu Pamulutan pun kini menjadi tempat wisata religius, yang ramai diziarahi oleh masyarakat dari Pelaihari, Kalimantan Selatan, dan berbagai daerah lainnya, sebagai bentuk penghormatan dan kecintaan kepada seorang wali Allah yang penuh karomah. Demikianlah kisah perjalanan hidup dari 7 Datu Pulau Kalimantan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasihnya, baik di dunia maupun akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.